Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elos Malang. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pimpinanmu kepada kami. Sepanjang hari ini kami boleh lalui, ada banyak hal yang boleh kami nikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan di kesempatan ini kembali kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, lebih-lebih di dalam kami ingin belajar memahami apa yang Tuhan pesankan kepada kami lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu di dalam segala hal untuk memperlengkapi kami dalam pembelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terus saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7, yaitu dalam konteks khotbah di bukit. Hari ini kita akan belajar tentang perlukah kita menghakimi sesama kita. Ya, jadi di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca kepada kita ayat ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Demikian apa yang menjadi pokok pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, di dalam tema firman Tuhan atau di Alkitab itu hal menghakimi. Nah, jadi tema yang saya ambil kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, perlukah kita menghakimi sesama kita? Ya. Kita harus menyadari dan harus kita akui Bapak Ibu dan Saudara, bahwa setiap hari kita pasti berurusan dengan hal-hal menilai segala sesuatu. Di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas-tugas kita, bahkan di dalam aktivitas kita yang sekecil apapun, maka kita berurusan dengan hal-hal yang sifatnya menilai. Misalkan ketika kita pergi, maka kita akan memilih mana baju yang cocok untuk kita pakai. Ketika kita pergi ke pasar belanja, kita akan menilai atau memilih mana barang-barang atau mana yang cocok untuk kita pilih, kita ambil, kita beli, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari pun, kita juga diperhadapkan untuk bisa memberikan sebuah penilaian. Ya. Apakah ini sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk? Ketika kita bertemu dengan seseorang,
lalu ia melakukan sesuatu, maka kita akan memberikan yang namanya penilaian di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kira-kira apa yang dilakukan oleh saudara kita, apa yang dilakukan oleh teman kita, atau apa yang dilakukan oleh orang tersebut baik atau tidak. Ketika kita juga di dalam komunitas, kita juga diperhadapkan sesuatu hal untuk menilai segala sesuatu itu. Apakah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, pantas atau tidak. Jadi kenyataan dalam kehidupan ini kita selalu berurusan dengan hal-hal untuk menilai segala sesuatu. Sebagai seorang pengajar, ya tentu saya juga diperhadapkan untuk menilai, menilai para mahasiswa. Apakah kemampuan mereka dari sisi akademik baik, cukup, atau tidak baik sama sekali. Dalam karakter mereka sebagai seorang yang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Kami juga dituntut untuk menilai apakah anak atau mahasiswa tersebut memiliki karakter yang baik atau kurang. Jadi mau tidak mau di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan diperhadapkan dengan sistem penilaian di mana Bapak, Ibu, dan Saudara, dari apa yang kita nilai tersebut, maka akan menentukan pilihan kita. Dari apa yang kita nilai itu akan menentukan keputusan yang kita ambil. Dari apa yang kita nilai itu, maka juga akan menentukan sikap yang akan kita utarakan. Sekali lagi, dari semua hasil penilaian itu akan menentukan kita untuk memilih sesuatu. Tadi saya ambil contoh ketika kita pergi, kemudian kita memilih mana baju yang cocok untuk kita pakai. Dan ketika kita sudah menilai, ini pas untuk kita pakai hari ini, maka kita akan menentukan sikap apa? Menentukannya untuk kita pakai. Itu sebuah keputusan. Di pasar, di pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala aspek. Maka dituntut kepada kita atau diperhadapkan kepada kita untuk bisa menilai banyak hal. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus dituntut di dalam membuat sebuah penilaian itu? Kenapa kita diperhadapkan dengan sistem untuk menilai, memutuskan segala sesuatu? Karena ketika kita salah menilai, maka ini bisa berakibat kepada keputusan atau sikap yang harus kita ambil. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam salah kita menilai segala sesuatu, maka itu berakibat di dalam kita mengambil keputusan. Bisa saja ketika kita salah di dalam menilai, maka keputusan yang kita ambil salah. Ketika kita baik di dalam menilai segala sesuatu, maka keputusan yang kita ambil juga adalah baik. Jadi sistem penilaian itu akan menentukan sikap apa, tindakan apa yang harus kita lakukan. Tentu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini
berhubungan dengan tema kita dan konteks firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai umat-Nya, atau bukan hanya kita sebenarnya, setiap orang, agar kita tidak mudah untuk melakukan sikap menghakimi. Lalu apa dasar dan apa yang menjadi landasan utamanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita fahami di sini? Yang pertama, perlu kita sadari bahwa manusia yang ada di dunia ini, yang diciptakan oleh Tuhan, maka tidak ada yang sempurna. Siapapun dia. Sekali lagi, bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan karena ketidakadanya yang sempurna itu, maka kita akan menemukan pada diri seseorang kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Karena ketidaksempurnaanlah, maka kita bisa menilai, kita bisa melihat bahwa masing-masing orang itu punya keterbatasan. Termasuk diri kita sendiri juga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa kita ini bukan makhluk sempurna. Kita pribadi bukan orang yang sempurna. Maka ada kekurangan, ada keterbatasan yang kita miliki dalam hidup ini. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, maka kita akan dibawa dalam sebuah pengertian apa? Bahwa di dalam dunia ini tidak seorang pun yang tidak bersalah. Ya. Di dalam segala kekurangan, di dalam segala keterbatasan, karena ketidaksempurnaan itulah, maka mau tidak mau kita harus akui bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini manusia yang tidak memiliki kesalahan. Ya. Kemudian kenapa hal itu terjadi? Ya, tentu di dalam pembelajaran firman Tuhan mengingatkan kita tentang dosa. Maksudnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa natur dosa, sifat dosa yang sudah mendarah daging itu akan mencondongkan manusia itu pada perbuatan kejahatan dan melakukan yang namanya kesalahan. Ya. Jadi dosa yang sudah ada pada diri kita. Ya. Dosa yang sudah diwariskan. Atau sifat-sifat tabiat dosa yang telah ada pada diri kita, maka ini mencondongkan kita, mengarahkan kita untuk melakukan yang namanya kejahatan, melakukan yang namanya kesalahan dalam hidup ini. Dan dampaknya sekali lagi kita harus mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna itu. Tidak ada orang yang tidak bersalah dalam hidupnya. Semua manusia berdosa. Semua manusia bisa melakukan yang namanya kesalahan. Dan kalau demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu bagaimana mensinkronkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, yaitu jangan kamu menghakimi. Apakah Tuhan Yesus di dalam bagian ini mengajak kepada kita untuk kita tidak peduli, kita tidak perlu perhatian, kita tidak perlu memberikan peringatan
nasihat, didikan kepada orang-orang yang melakukan yang namanya kesalahan itu. Agar kita jangan dicela sebagai seorang yang suka menghakimi satu dengan yang lain. Tentu di dalam hal ini perlu kita berhati-hati sekali di dalam memahami konteks yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam bagian ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya mengajar kepada kita. Ya. Bagaimana sikap kita atau bagaimana kita menyingkapi seseorang yang telah melakukan yang namanya kesalahan. Kita bisa menyingkapi kesalahan orang lain itu secara tepat. Sehingga kita terhindar daripada sikap menghakimi. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan di sini, jangan kamu menghakimi. Ini bukan berarti bahwa kita tidak diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki orang. Ya. Karena kalau kita menggunakan ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kamu menghakimi. Maka sebagian orang ini dijadikan sebagai sebuah alasan. Mereka menggunakan alasan itu untuk apa? Memberikan dan tidak memberikan penilaian terhadap diri orang lain. Ya. Contoh, ketika misalkan diingatkan jangan kamu menghakimi. Lalu ketika kita melakukan dan melihat ada orang yang berbuat salah, ada orang yang melakukan dosa, ada orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai. Tapi kita ingat jangan kamu menghakimi. Akhirnya apa? Kita dibawa di dalam satu tindakan. Gak usahlah. Gak perlu lagi dinasihati. Gak perlu ditegur dan lain sebagainya. Agar kita tidak dianggap suka menghakimi. Sehingga dengan kata jangan kamu menghakimi, maka setiap orang ini kadang-kadang menggunakan alasan itu untuk membenarkan dirinya. Ya, termasuk juga yang melakukan perbuatan dosa. Misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara ketika ada orang yang berbuat salah. Dan kita nyata-nyatanya ingin menasehati dia, menegur orang itu untuk berubah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melakukan itu, ini bisa dia gunakan sebagai senjata apa? Wah, kamu sendiri juga melakukan perbuatan dosa. Jangan sok suci, jangan sok benar, ya. Jangan sok saleh dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ketika larangan ini disalahgunakan, disalahfahami, maka akan membawa dampak di dalam kehidupan kita. Ya, bayangkan misalkan ada seorang anak melakukan kesalahan, lalu orang tuanya menegur dan menasihati dia, tetapi dia menggunakan ayat ini, oh jangan kamu suka menghakimi. Lalu apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bukan kedamaian kita temukan. Tapi apa? Semakin membawa kekacauan dalam kehidupan ini. Semakin membawa yang namanya kekisruhan, ketidakadilan, ketidakbenaran. Kenapa? Salah memakai dan menggunakan ayat jangan kamu menghakimi. Di dalam dunia modern ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu pandangan yang dikenal dengan istilah postmodern. Di dalam pandangan postmodern ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka sangat menekankan tentang istilah
atau filsafat relativisme. Apa maksudnya filsafat relativisme itu, Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Di dunia ini kita tidak akan pernah menemukan sebuah kebenaran yang benar-benar mutlak itu kebenaran. Jadi sisi kebenaran di dalam pandangan postmodern itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif. Bisa baik menurut saya, tapi belum tentu baik menurut saudara. Yang baik menurut saudara belum tentu itu baik menurut saya. Jadi yang namanya baik, yang namanya benar, yang namanya itu adalah sebuah kesalahan dan lain sebagainya yang sifatnya bagus itu, maka ini tergantung kepada seseorang bagaimana cara ia menilai. Kita melihat sesuatu, lalu kita berkata, oh ini baik, oh ini bagus. Wah, ini sangat menarik. Tapi apa yang kita putuskan itu, coba ketika kita tanya kepada teman, kepada orang lain, mungkin bagi dia, waduh, ini kurang baik. Wah, ini kurang pas, ini kurang cocok dan lain sebagainya. Nah, inilah yang namanya pandangan apa? Relativisme. Pandangan postmodern ini. Jadi yang namanya sebuah kebenaran itu adalah sesuatu hal yang abu-abu. Jadi tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Dan dampak daripada itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita hubungkan dengan konteks ayat kita atau yang kita diskusikan pada sore ini, akibatnya apa? Bahwa tidak seorang pun berhak menilai pendapat maupun tindakan orang lain. Tidak ada orang yang memiliki hak sepenuhnya untuk bisa menilai, oh pendapat saya ini benar, kamu salah. Tindakan saya benar, tindakan kamu salah. Atau sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di dalam hal ini, sebenarnya jangan kamu menghakimi adalah sesuatu hal yang sangat disenangi oleh orang-orang yang hidup dan memahami pandangan postmodern ini yang sifatnya relatif ini tadi. Relativisme tadi. Siapa dan bagaimana kita menilai sesuatu itu tergantung kepada masing-masing pribadi orang. Dan tadi saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, kalau ini dikembangkan, maka ini akan memberikan dampak yang sangat buruk. Akan memberikan dampak yang sangat mengacaukan akan dunia ini. Oleh karena kita tidak boleh menghakimi seseorang, lalu seorang pencuri misalkan, kemudian dia melakukan tindakan pencurian, jangan menghakimi saya. Mungkin dia berkata, saya melakukan ini oleh karena sesuatu hal benar bagi dirinya. Tetapi bagaimana dengan pandangan orang lain? Inilah yang menjadi sebuah kehati-hatian di dalam memahami konteks yang Tuhan Yesus katakan di sini. Tentu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, di dalam ayat ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bahwa kecaman Tuhan Yesus di sini bukanlah tindakan menilai orang lain, melainkan apa? Yang Tuhan Yesus tegur di sini adalah cara ketika kita memberikan sebuah penilaian.
Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Di mana Yesus mengecam bagaimana penilaian itu dilakukan. Apa yang menjadi standar kita mengatakan itu salah atau tidak? Sering sekali ia menjadi pokok masalah. Kita coba menilai segala sesuatu. Ya tadi hampir dengan sikap relativis tadi. Relativisme tadi apa? Subjeknya siapa? Kita. Menurut cara pandang kita. Menurut saya begini. Sehingga dengan mempatokkan daripada apa yang saya pandang, apa yang saya fahami, apa yang saya mengerti, maka saya mencoba menerapkan itu kepada orang lain. Sehingga akhirnya sikap menghakimi itu bisa terjadi. Kenapa? Standar yang saya gunakan itu bukan standar yang umum, bukan patokan firman Allah, tetapi kembali kepada diri saya sendiri. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika misalkan kita menilai orang lain, karena sudut pandang kita tergantung kepada diri kita, bisa saja apa yang dilakukan oleh seseorang, entah itu benar, maka dalam sudut pandang kita itu bisa salah. Oleh karena apa? Sekali lagi, sudut pandangnya di sini adalah diri kita pribadi. Nah, inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini. Bukan masalah engkau tidak boleh menegur orang lain. Ya, kenapa? Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus juga menganjurkan kita kalau ada saudara kita yang salah, kita bisa menegur. Ya. Kalau ada teman kita melakukan dosa namanya, kita juga perlu memberikan nasihat. Lalu apakah dalam hal ini kita bersikap menghakimi? Tentu tidak. Apakah dalam hal ini kita melanggar apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, jangan menghakimi? Tentu tidak. Tetapi sekali lagi, yang Tuhan Yesus di sini maksudkan adalah bahwa ia melarang jangan menghakimi agar kita menghindari penghakiman yang didasarkan kepada subjektivitas kita masing-masing. Patokan yang kita gunakan adalah diri kita. Dan kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal yang namanya penghakiman. Ya, sistem penghakiman dimanapun. Ya, di mana seorang hakim, dialah yang telah diberikan tanggung jawab untuk menilai perbuatan seseorang benar atau tidak. Dan di dalam dia memberikan penilaian itu, maka ia bisa menjatuhkan vonis seseorang. Oh, ini harus dihukum. Ya, ini harus dibebaskan dan lain sebagainya. Tapi ingat juga Bapak Ibu dan Saudara, sering kita menemukan yang namanya seorang hakim. Akhirnya ia juga bisa menjadi terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. Jadi di sini memberikan kepada kita satu wawasan, satu pengertian bahwa ketika kita menggunakan subjektivitas kita untuk menilai segala sesuatu, maka kita pun akan mengalami hal yang serupa. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan subjektivitas kita untuk menilai orang lain, maka jangan heran dan kita juga jangan marah kalau orang lain bisa menilai kita
berdasarkan sudut pandang dirinya, subjektivitasnya. Kalau kita bisa menilai orang lain salah, ia juga bisa menilai diri kita salah. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa akhirnya kita tidak menemukan apa yang namanya sebuah kebenaran-kebenaran yang hakiki di sini. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan jangan kamu menghakimi. Itu bukan dalam pengertian kamu tidak boleh memberikan teguran, nasihat, dan lain sebagainya kepada orang-orang yang berbuat salah. Tetapi bagaimana kita di dalam menilai perbuatan seseorang itu benar atau tidak. Standar apa yang kita gunakan untuk menilai perbuatan masing-masing. Tentu kalau kita menggunakan standar yang baku, yaitu firman Allah, maka kita bisa memberikan sebuah penilaian, benar atau tidak. Dan itu tidak salah di dalam kehidupan ini. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, ya. Kalau ketika kita memberikan sebuah penghakiman kepada orang lain, maka kita juga akan mengalami hal yang serupa, ya. Di dalam ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi ada sebuah timbal baliknya di sini Bapak Ibu dan Saudara. Misalkan saya menilai orang lain berdasarkan apa yang saya pandang sesuai dengan keinginan saya. Maka jangan heran orang lain juga bisa menilai diri saya berdasarkan apa yang ia pakai sebagai standar hidupnya. Dan bisa saja, sekali lagi saya katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita temukan, apa yang kita lihat dari diri seseorang, apa yang benar yang dia lakukan belum tentu benar menurut kita. Sebaliknya, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut pandangan dia. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12, Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Jadi di sini ada satu timbal balik kalau kita hubungkan di dalam apa yang diajarkan Tuhan Yesus tadi. Engkau menilai seseorang, maka ukuran yang kamu pakai untuk mengukur atau menilai seseorang, itu juga yang akan dipakai oleh orang tersebut untuk menilai diri kita. Maka kita tidak boleh marah, kita tidak boleh jengkel, kita tidak perlu berlakukan dan berkata negatif terhadap orang. Kenapa? Kita sendiri bisa melakukan perbuatan yang sama. Jadi ada hukum keseimbangan yang Tuhan Yesus katakan di sini. Ketika engkau mengukur seseorang dengan perbuatan begini, maka itu juga dia akan pakai untuk mengukur perbuatan. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini sekali lagi tadi, jangan kamu menghakimi. Ini bukan berarti Tuhan melarang kita untuk memberikan teguran dan nasihat. Tetapi bagaimana kita menilai, bagaimana kita menegur atau memberikan penilaian daripada perbuatan-perbuatan orang lain. Sehingga apa?
Jangan kita menganggap diri kita lebih baik atau lebih tahu dibandingkan dengan orang yang sedang dihakimi. Ya. Kita menganggap diri kita itu orang yang lebih mengerti segala-galanya. Kita menganggap diri kita punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain. Dan karena kita merasa bahwa kita punya kelebihan itu, dan sering kita gunakan itu sebagai sebuah standar, sebagai ukuran dalam penilaian terhadap orang lain. Tidaklah heran Bapak, Ibu, dan Saudara. Penulis kitab Yakobus, yaitu murid Tuhan Yesus, tentu mereka memahami dan mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Jangan kamu menghakimi. Maka ia menulis di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Jadi di sini katakan bahwa kalau orang itu sudah banyak tahu, lalu dari apa yang ia tahu yang banyak itu ia memberikan penilaian kepada orang lain, maka perbuatan yang sama pun akan diperlakukan kepadanya. Bahkan karena ia banyak tahu, maka itulah yang menjadi ukuran yang diberikan kepada dia. Maka penilaian kepadanya jauh lebih berat karena ia lebih mengerti. Demikian juga di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 12 ayat yang ke-48. Lukas 12 ayat yang ke-48. Saya baca kepada kita. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya. Jadi di sini kita memperhatikan di sini. Kalau ada orang yang bisa memiliki pengetahuan lebih, sehingga dengan pengetahuannya yang lebih itu, ia bisa menilai orang lain, maka apa yang menjadi standar yang ia gunakan, maka itu juga akan digunakan kepadanya. Nah, sekarang apakah kita siap untuk menerima penilaian orang lain terhadap diri kita seperti kita menggunakan penilaian kepada orang lain menurut apa yang kita pakai. Ya. Jadi banyak sekali terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan-persoalan. Ya. Kita hanya bisa menilai sisi kelemahan banyak orang, kekurangan banyak orang. Kita bisa menghakimi orang lain. Kita menganggap salah orang lain. Bahkan kita bisa memperlakukan orang lain dengan tidak baik dan tidak benar. Tetapi bagaimana kalau hal yang serupa diperlakukan kepada diri kita? Apakah kita siap untuk menerima perlakuan yang sama? Banyak orang tidak akan menerima hal ini. Tapi ia mudah dan ia cepat-cepat bisa menggunakannya hal yang sama kepada orang lain. Nah, inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan kamu menghakimi. Dilanjutkan di dalam ayat 3 dan 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Jadi di dalam ayat 3 dan 4 kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kita ini tidak boleh menghakimi orang lain. Oleh karena apa? Kita sendiri tidak lebih baik daripada orang lain. Kita ini sama-sama orang berdosa. Kita ini sama-sama punya namanya kelemahan. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Kita sama-sama punya kebiasaan, kecenderungan untuk melakukan yang namanya dosa. Maka dengan demikian, Tuhan Yesus ingatkan di sini, orang yang suka menghakimi digambarkan sebagai orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup oleh balok. Ya, sesuatu hal gambaran yang Tuhan Yesus sebenarnya, ya, sesuatu hal yang lucu sebenarnya yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Kenapa? Ia bisa melihat kesalahan orang lain yang begitu besar. Ia bisa melihat kekurangan orang lain yang begitu banyak. Tetapi kekurangan yang ada pada dirinya yang jauh lebih besar daripada orang lain yang ia nilai, justru ia tidak tahu. Selumbar, berapa besarnya selumbar? Ya. Partikel terkecil ia tahu. Oh, di mata orang lain begini. Tapi Tuhan Yesus, balok yang menutup matamu sendiri, kamu tidak tahu. Berarti orang yang menilai itu pun ia harus sadar. Ia harus mengerti bahwa ia tidak berbeda dengan orang yang sedang ia nilai. Orang yang sedang ia hakimi. Mungkin saja kesalahannya jauh lebih besar daripada orang yang berbuat salah. Jadi di sini sangat menarik sekali lagi. Ya. Ketika Tuhan Yesus menggunakan istilah di sini, melihat selumbar, kemudian mengetahui, balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya, kalau diteliti sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, ya, dua jenis kata kerja yang dipakai Tuhan Yesus ini di dalam bahasa Yunaninya itu kata blepo, yaitu kata melihat, dan kata noeo, yaitu kata mengetahui. Maka di sini memberikan sebuah makna yang sangat-sangat luar biasa sekali. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa pemakaian dua kata kerja yang Tuhan Yesus sampaikan ini sebenarnya sebuah indikasi bahwa orang yang melakukan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, orang ini sudah terlatih. Sudah menjadi sebuah hal yang rutin dalam kehidupannya. Ya, bahwa ia gampang melihat. Ya, gampang untuk menemukan kekurangan orang lain. Mungkin hanya sekilas, lalu ia tahu, ini salah. Sebentar saja dia coba teliti, lalu dia mengucap, ini tidak benar, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang ia lakukan untuk bisa menilai benar atau tidak, ia tidak perlu waktu yang lama. Kenapa? Ia sudah terlatih sedemikian rupa. Dalam pengertian orang ini adalah kebiasaannya mengkritik, menilai orang lain.
ia tidak melihat, mengkritik dan menilai dirinya sendiri. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di negara kita sering kita temukan orang-orang yang suka mengkritik pemerintah. Dalam sudut pandangnya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada yang benar. Semua salah. Kalaupun orang lain menganggap dan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar, bagi dia itu sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena ia sudah terlatih sedemikian rupa. Dan tidak pernah ia melihat sesuatu itu berdasarkan sudut pandang orang lain. Tapi selalu menurut cara pandangnya sendiri. Ya. Akhirnya ketika ia terus bergantung kepada apa yang merupakan sudut pandangnya. Dan bahayanya sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ia tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Ia tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sendiri secara seksama. Itulah sebuah ironi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial, dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita berkeluarga dan lain sebagainya. Ya. Sering persoalan, konflik dan masalah-masalah sering terjadi. Oleh karena apa? Kita lebih gampang untuk menilai orang lain. Dan bukan hanya menilai, karena tadi saya katakan, di dalam kita menilai segala sesuatu, maka akan menentukan sikap yang kita lakukan, keputusan yang kita lakukan. Jadi ketika kita bisa menilai seseorang berdasarkan apa yang kita pahami, maka kita akan bisa menentukan orang ini benar atau tidak. Dan di dalam hal ini, kita gampang untuk menghukum orang lain oleh karena bagi kita dia adalah hal yang salah. Ya. Tidak ada yang benar. Ya. Jadi Tuhan Yesus katakan di sini, bahwa sebelum engkau melihat kekurangan, keterbatasan orang lain, ayat 4 tadi, biarlah bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kita tidak mudah dan tidak jatuh dalam sikap mudah menghakimi orang lain, mudah menuduh orang lain, mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Maka Tuhan Yesus berkata, ingat, jangan seperti orang munafik yang hanya bisa melihat keterbatasan, kekurangan orang lain. Tapi sebelum engkau melihat itu, sadari dulu bahwa engkau tidak lebih baik daripada orang lain. Ya. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus, keluarkan dahulu balok dari matamu. Sadari dulu. Lihat dulu kepada dirimu. Ya. Perhatikanlah dirimu. Apakah engkau benar-benar baik? Engkau benar-benar hidup di dalam kebenaran? Apakah engkau benar-benar tulus dalam segala sesuatu? Barulah engkau bisa melihat orang lain seperti apa. Tapi ingat, lihat dulu dirimu sendiri.
Sadari dulu dirimu bahwa engkau punya kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus ingatkan, mari kita memahami diri kita ini sebenarnya. Kita ini adalah orang yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Kita punya banyak keterbatasan dalam hidup ini. Karena itu, ketika kita coba melihat diri kita di hadapan Allah, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang masih dan memiliki banyak kekurangan dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketika kita melihat diri kita di hadapan Tuhan, lalu timbul sebuah kesadaran bagi kita bahwa kita ini tidak lebih baik daripada orang lain sebenarnya. Maka itulah manfaat firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Tuhan melihat kita sebagai orang berdosa ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan sikapnya terhadap kita, orang-orang yang berdosa ini. Yang setiap saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Dia. Yang setiap waktu dan tiada hari tanpa melakukan yang namanya dosa. Tapi di dalam hal ini, Tuhan bisa menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita. Kasih yang penuh dengan pengampunan. Kasih yang penuh dengan penerimaan. Ia menegur kita, Ia menasihati kita. Semua dilandasi dengan kasih. Supaya apa? Kita bisa berbalik, kita bisa kembali kepada Dia. Kita menjadi baik kembali. Jadi bukan sekedar Dia menilai kita benar atau tidak. Tetapi semua didasari dengan apa? Ada kasih dalam diri Allah. Sehingga ketika Ia melihat kita salah, ketika Ia melihat kita tidak benar, Ia menegur kita. Dan di dalam hal ini, Ia mendidik kita untuk bisa kembali kepada jalan yang benar. Ada sebuah kasih dalam hal ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Bukan berarti kita tidak boleh melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang lain salah atau tidak. Kemudian kita tidak boleh menegur, bukan. Tetapi bagaimana kita melakukan sikap penilaian itu kepada sesama kita yang melakukan kesalahan. Seperti Tuhan memperlakukan hidup kita. Di dalam Ia menasihati kita. Ia menilai kita. Ia tidak berhenti hanya untuk kita benar atau tidak. Tetapi Ia mendidik kita untuk kembali menjadi benar. Untuk menjadi baik dalam hidup ini. Di dalam ayat ini sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Mari kita bersikap sama seperti Allah. Yang memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan diri kita. Maka ketika kita mempedomani apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka hal suka menghakimi itu tidak akan pernah dan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menunjukkan suka menghakimi orang lain. Tadi dalam ayat 12 Matius 17. Ingatkan bahwa apa yang kita pakai untuk menilai orang lain, maka standar itu juga akan diperlakukan kepada kita. Dan kalau kita bisa melakukan itu kepada orang lain, maka kita juga harus siap untuk menerima perlakuan orang lain kepada kita.
Dan kalau kita tidak mau seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, ingat, lakukanlah seperti apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini. Ia mengasihi kita, Ia mengampuni kita, Ia memperbaiki diri kita dengan penuh kasih. Kiranya melalui apa yang kita pelajari pada sore ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu pada sore ini. Sering sekali dan menjadi kenyataan dalam hidup kami, di mana kami mudah untuk menilai orang lain, mudah untuk menilai kesalahan, kekurangan orang lain. Ya Tuhan, ampuni kami. Tapi biarlah di dalam apa yang kami boleh pelajari melalui firman-Mu pada kesempatan ini, mengingatkan kami agar kami bisa menggunakan standar yang baik di dalam kami menilai kelemahan, menilai kekurangan orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.